Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah perumpamaan yang diangkat oleh Yesus yang berisi tentang domba yang hilang ya. Jadi domba yang hilang ini menggambarkan manusia yang menjauh dari Allah ya. Dia lebih memfokuskan diri pada kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Dan ketika manusia itu memakai kehendak dirinya sendiri, tentu ada kebebasan di sana. Kebebasan dalam arti di sini mungkin kebebasan lebih pada hal-hal yang menyimpang bisa jadi seperti itu, atau immoral ya, melalui tindakan dan perbuatannya yang mungkin menghancurkan dirinya sendiri, lalu kemudian menghancurkan orang lain dan sebagainya ya. Bagi Yesus bahwa ketika dalam posisi seperti itu, manusia kehilangan arah ya. Manusia berada dalam suasana ketersesatan. Dan oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, dia sangat membutuhkan kehadiran Allah ya di situ. Dan tentunya peristiwa Yesus yang menjelma menjadi manusia itu ya, itu menggambarkan Allah yang mencari dalam arti tanda kutip ya. Domba yang hilang, ya, manusia yang tersesat itu. Jadi manusia pada dasarnya adalah dosa ya. Dia terjebak dalam ketersesatan. Oleh karena itu Allah yang berbelas kasih kepada ciptaannya manusia turun ke dalam dunia ya, untuk mengembalikan atau untuk menemukan kembali manusia yang tersesat itu dan membawanya kepada terang, membawanya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Tentu dalam arti tertentu ya, peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia atau Yesus yang lahir dari Bunda Maria, di situ mau mengatakan kepada kita, manusia ketika tersesat dan jatuh dalam dosa, dia tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri ya. Dia membutuhkan tuntunan, dia membutuhkan perlindungan, motivasi, kekuatan. Karena itu ketika Allah itu hadir ke dalam dunia, dia hendak memberikan atau mengajarkan kepada manusia mana hal yang harus dilakukannya, mana jalan yang harus diikutinya ya, lorong hidup yang perlu dia lalui, yang dia lewati. Jadi itu sekiranya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus ya dalam setiap pengajarannya. Dan juga tentunya dalam pengajarannya itu mengandaikan bahwa manusia itu yang tersesat beriman kepadanya, percaya kepada Yesus. Karena kalau dia percaya itu artinya bahwa dia menyadari bahwa dia tersesat, dan karena itu dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Teman-teman, saudara-saudari,
Yesus mengangkat perumpamaan tentang domba yang hilang tentu supaya memberikan kemudahan kepada kita memahami diri kita, memahami posisi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Allah itu tak pernah berhenti mencari kita. Allah selalu mau menemukan kita. Bunyi domba yang tersesat itu terdengar sampai ke telinga pemiliknya ya. Dan itu merupakan suatu sukacita baginya. Karena apa? Pemiliknya itu dengan mudah menemukannya. Demikian pun kita ya, ketika tersesat berdoa kepada Allah merupakan bentuk teriakan kita ya, teriakan minta tolong kita. Dan ketika kita Allah mendengarkan itu, tentu Allah akan berusaha untuk menemukan kita. Dan ketika kita berada dalam kesadarannya iman yang cukup, tentu di situ kita mau menemukan Allah yang mencari kita sepenuhnya, atau kita mengikuti Allah yang mencari kita. Teman-teman, saudara-saudari, kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, tentu kita menyadari diri sebagai orang yang berdosa ya. Tetapi kita bersyukur karena kita percaya kepada Kristus Yesus yang kita yakini sebagai Allah kita, penyelamat kita, sungguh-sungguh mengasihi kita ya. Dia mau menjadi manusia karena kasih ya kepada kita, manusia yang berdosa, yang tersesat. Karena itu dia datang kepada kita menyampaikan apa yang mesti kita lakukan, sehingga kita mempunyai gambaran perbuatan yang mesti kita lakukan agar kita tidak tersesat. Tidak hanya berhenti di situ, kelahirannya juga mau menggambarkan Yesus yang berusaha untuk mengorbankan dirinya ya bagi kita demi keselamatan kita. Dia membuka ruang keselamatan, jalan menuju keselamatan abadi. Dan syukur kita pun tidak hanya berhenti di situ juga. Tuhan juga mengajarkan kepada kita ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Dia yang berbicara, yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, kita lakukan itu dan wujudkan itu dalam kehidupan kita. Membantu sesama ya, lalu kemudian memberikan kenyamanan kepada keluarga kita, terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bertindak adil, bijaksana dan jujur dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadinya itu adalah ekspresi dari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Allah itu tidak hanya memberikan jalan kepada kita, tapi juga Dia mengajak kita untuk melakukan apa yang mesti kamu lakukan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Artinya kita percuma saja beriman ya. Meskipun kita datang ke gereja berdoa terus-menerus, tetapi ketika kita tidak wujudkan iman itu dalam kehidupan kita secara nyata, percuma ya, tidak berbuah. Berbuahnya iman kita itu ketika kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Ya, mengasihi sesama, mengasihi makhluk hidup yang lain, mengasihi lingkungan kita dan sebagainya. Itu adalah bentuk cinta kita. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam beberapa kesempatan Paus Fransiskus ya menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi alam kita saat ini ya, di mana kita berada dalam krisis global ya, di mana pemanasan global yang semakin menguat ya. Itu merupakan suatu bentuk peringatan bagi kita untuk setidaknya membuka hati kita, mencintai alam kita ya, agar alam itu tetap memberikan kita kenyamanan. Tentu di sini Paus mengajak kita ya untuk setidaknya memulai membatasi diri dalam dalam tindakan kita, ambisi kita untuk menguasai alam. Mulailah untuk menanam pohon, mencintai lingkungan kita dan sebagainya. Dan tentu tadi itu semua adalah seruan gereja untuk kita. Mencintai sesama, ya, mencintai lingkungan hidup melalui tindakan nyata.
Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan membuat kita semakin menemukan suara Tuhan. Semoga.